Misalnya teman-teman, kita punya nih data yang seperti ini. Oke. Yang saya harus komen ya, data seperti ini bukan database yang bagus. Oke, bukan database yang bagus karena ini tidak disusun secara best practice database. Oke. Ada data di sini, terus dipecah lagi online, offline, ada berapa gitu. Jadi kita harus narik data di sini. Oke, first of all, ini bukan database yang bagus. Tapi kadang kita nggak ada pilihan, harus dikerjain ya. Jadi misalnya ada misalnya sales rep kita, ada yang melakukan penjualan online, penjualan offline, dan totalnya. Tiba-tiba si bos tanya, cariin dong total penjualan ya, penjualan si Susi di bulan Maret yang offline berapa? Oke, teman-teman mungkin mikir ya, pivot table, oke, tapi database-nya nggak bagus, ini susah banget. Jadi harus kalau mau pakai pivot table, kita harus bedah lagi database-nya. Ini balik kayak yang tadi ya kita bilang ya, database yang paling awal itu harus kita benerin dulu, oke, database seperti ini nggak bagus. Jadi teman-teman pikir oke deh pakai rumus, tapi rumus apa yang bisa ambil bulannya 3, yang bisa ambil si Susi, kemudian bisa ambil data offline di sini dan dijumlahkan, oke. Sum product teman-teman. Oke, buat teman-teman yang belum pernah pakai sum product, welcome to sum product, kita kenalin. Saya akan gunakan rumus ini, sum product. Agak lama nih ya, karena saya menjelaskan, saya benar-benar mau menjelasin nih logic behind rumus sum product. Oke, sum product. Kata sum product, sum itu menjumlahkan, produk itu mengalihkan. Jadi yang terjadi nanti, oke, adalah dia akan menjumlahkan hasil perkalian. Oke, menjumlahkan hasil perkalian. Kalau teman-teman yang masih ingat pelajaran matematika, matriks ya, zaman SMA atau SMP, nah itu hampir sama, cara kerja hampir sama. Saya akan menggunakan sum product, oke, kemudian saya buka yang kurung lagi. Saya akan bikin semacam array formula, tapi sebenarnya bukan array formula karena sum product bisa nge-handle array. Saya akan lakukan ini teman-teman. Yang bisa dilakukan di sum product tapi nggak bisa dilakukan di sum if atau di count if, yaitu mengambil bulan pada tanggal. Oke, saya akan menggunakan rumus month dan saya akan highlight ini semua. Oke, yang saya lakukan sekarang saya memasukkan array di dalam rumus. Array itu artinya bukan satu sel tapi banyak sel. Oke, jadi dikerjain secara langsung. Oke, kalau saya buat seperti ini dan saya akan melakukan logical test, saya tes nih ya, apakah bulan yang diambil dari sini sama dengan bulan 3. Oke, saya kurung tutup. Sebentar saya stop, kita mau bedah isinya ya. Untuk ngintip ya teman-teman, untuk ngintip keyboard shortcut-nya adalah F9. Saya akan highlight ini semua. Oke, dan saya akan press F9. Wah, teman-teman sekarang lihat isinya. Oke, isi dari rumus itu adalah false, false, true. Apa nih? Jadi yang Excel lakukan adalah Excel akan tarik bulannya dari yang tadi kita highlight. Jadi bulannya apa nih? Mei itu ya. Kalau kita pakai month, dia akan kasih angka 5. Oke. Jadi hasilnya ini 5. Kemudian kita tes sama 3. Sama nggak? Oh, false dong. Karena nggak sama. Jadi jawabannya false. Yang kedua, bulan 1. Sama nggak sama 3? False lagi. Yang ketiga, bulan 3 nih. Sama nggak sama 3? Oh, true. That's how it works. Ya. Itu cara kerja sama produk. Dan false itu sama dengan 0, true itu sama dengan 1. Jadi teman-teman bisa bilang ini adalah 0, 0, 1, 0, 0, 0 gitu ya. Jadi cara kerja seperti itu. Di sini kita tahu saya udah bikin conditional formatting di sini. Saya highlight yang bulan Maret itu ada 2 ya. Jadi yang ketiga dan yang ketiga terakhir. Kita cek yang ketiga terakhir. Yes, it's true. Jadi itu cara kerjanya. Untuk balik dari ngintip F9 kita Ctrl Z, oke, undo. Ini yang pertama nih. Oke. Kemudian triknya adalah dengan mengalihkan. Oke, mengalihkan kategori yang kedua. Kita mau tes apa lagi yang kedua? Saya mau tes ini semua lagi. Kita tarik lagi array-nya. Kita bikin logical test lagi. Sama dengan Susi. Sama nggak dengan Susi? Kalau saya balikin lagi nih, saya highlight ini semua dan kita press F9, lagi-lagi dia lakukan yang sama. Susi ada 4 di sini ya. Ke-1, ke-3, kemudian kedua terakhir dan ketiga terakhir. Ke-1, ke-3, kemudian kalau saya scroll ke kanan, oke, ada di kedua terakhir dan ketiga terakhir. So that's good. Oke. Nah, amazingnya teman-teman. Oke, amazingnya lagi kalau saya highlight ini semua barengan nih. Oke. Dan saya press F9,
teman-teman akan dapat angka 001. Dari mana itu? Ini, sudah saya kasih warna hijau ya. Kalau teman-teman ingat tadi ini adalah 0 dan ini adalah 1. Kalau kita kalikan, karena tadi saya multiplikasi, 0 dikali 1 akan menghasilkan 0. Makanya hasilnya 0. Kemudian ini adalah 0 dan 0, karena ini adalah false dan false. Dia akan menghasilkan 0. Oke. Di sini bulannya 3, kan true ya. Dan ini Susi, true juga ya. Jadi true and true dikalikan jadi 1. Dan seterusnya. Ini yang dilakukan behind the scene sama some product ya. Saya undo ya. Oke, saya undo buat dapat rumusnya lagi ya. Oke. Nah, sekarang bikin lebih complicated. Saya akan lakukan yang ketiga karena dia bos mau cuma yang offline. Saya akan tarik dua ini. Saya lagi-lagi bikin equal sign offline. Kurung tutup. Nah, ini akan agak lebih berbeda. Saya press F9, dia akan bikin tanda garis miring itu adalah menunjukkan bahwa dia ada di kolom yang berbeda. Jadi yang pertama ini false, yang offline ini true ya, true. Jadi kita akan ngambil data di sini. Oke. Nah, mungkin teman-teman udah mulai kebayang, kita terakhir, amunisi terakhir itu adalah dengan mengalihkan 0 dan 1 itu dengan data yang kita mau di sini. Oke. Teman-teman perhatiin betapa indahnya some product karena dimensinya harus sama ya. Kalau dimensinya nggak sama nih, lihat kotak-kotaknya ya teman-teman ya. Panjangnya itu harus sama. Oke, kalau ini sampai E, data yang mau kita kalikan juga harus sampai E. Oke, dan di data terakhir ini unik karena kita nggak equal sign sama apa-apa ya, karena kita mau ambil datanya. Oke, jadi sebentar ya, saya akan kasih tanda spasi di depan supaya rumusnya nggak hilang. Yang dilakukan itu sebenarnya apa ya teman-teman ya? Saya gambar ya. Yang dilakukan itu sebenarnya dia ambil tadi ya 0 dan 1 jadinya 0 dan ini 1 jadinya 1 ya. Jadi ini adalah hasilnya 1 nih. Sisanya semua 0. Kemudian ini 0 dan ini 1. Dan saya mengalihkan dengan ini semua. Jadi dia akan tarik intersection-nya ya sama ini. Dia akan ambil angka 9 dikalikan dengan 1 dapat 9 dan dia akan tarik angka di sini ambil 7 dan dikalikan dengan 1 jadi 7 dan dia akan menjumlahkan hasil perkalian. Jadi 9 dan 7 dijumlahin akan dapat 16. Oke, itu cara kerjanya ya. Karena bos mau tanya, cari dong yang namanya Susi, yang bulannya 3, yang offline. Cara kita mencari adalah ini ya. Kita cari data dua garis ini. Dan kita jumlahkan 9 dan 7 dapatnya 16. Oke, seperti itu ya. Itu logical test, logik di belakang dari rumus sum if. Saya akan undo supaya lebih bersih. Dan saya akan balik ke rumusnya. Oke, di sini saya balik ke rumusnya. Di depan saya kasih tanda spasi tadi, saya hilangkan. Dan karena some product bisa menghandle array, kita nggak perlu Ctrl Shift Enter. Buat teman-teman yang udah biasa bikin array formula, itu biasa harus pakai Ctrl Shift Enter, tapi some product nggak usah. Jadi kita bisa enter sekarang, dan saya dapat 16. Exactly 16. Oke, kalau saya misalnya ganti jadi Budi, gitu ya, Budi. Oke, Budi nggak ada ya, nggak ada yang di bulan 3, Budi ada di bulan 2. Saya akan ganti bulan 2. Boom, dapat di sini. Oke, 6 tambah 3 dapat 9. Kalau saya ganti online di sini, boom, dapat 7 karena dia mengambil datanya di sini. Dia akan mengambil bulan 2 dan Budi dan mengambil online, datanya 2 disamkan. Selesai. Oke. Powerful gak teman-teman? Powerful ya. Semoga dapat ilham, oke? Kalau baru pertama kali kenal some product. Some product ini adalah penggunaan advance-nya, terutama buat teman-teman yang harus handle database yang tidak baik. Oke, ini yang saya bilang database tidak baik. Karena kalau database ada baik, semua diisi ke kanan, kemudian ke bawah, pakai pivot table, selesai semua. Nggak usah pakai rumus panjang-panjang gini. Oke. Kalau teman-teman lihat barusan yang kita lakukan itu adalah tipe some product yang bersifat N. Bahwa semua kategorinya ini harus terpenuhi. Jadi harus true Susi, harus true ya, harus Susi, harus bulan 3, harus online. Tiga-tiganya harus terpenuhi. Makanya disebutnya N. Oke, jadi timnya harus Susi dan bulannya harus 3 dan type-nya harus tadi offline ya, sorry, offline. Oke. Ada lagi tipe some product yang bersifat OR. Jadi balik ke database yang sama, tiba-tiba bos akan bilang, cariin dong total penjualan ya di bulan 1 sama bulan 3. Siapa aja deh, nggak apa-apa ya. Tapi bulan 1 sama bulan 3. Kalau kita menggunakan rumus yang tadi, ya itu nggak bakal ketemu ya, karena kan nggak ada bulan yang
bisa bulan 1 dan bulan 3, ya kan? Jadi ini jawabannya or, salah satu. Oke. Rumusnya gimana? Kita coba ya. Kita coba. Oke. Lagi-lagi saya akan menggunakan rumus sum product. Sum product tuh harus hati-hati sama kurung buka kurung tutup. Oke, karena kita harus tutup argumennya ya. Jadi yang pertama saya akan buat nih sama seperti tadi month. Oke, kita akan ambil month dari sini, kita ambil bulannya aja dan kita mau equal 1. Kita mau cari nih yang mana aja sih yang bulannya 1. Saya F9 ya. F9. False, true, false, false. Karena yang bulannya 1 di sini 1, 2, cuma 2 ya. Jadi cuma ada 2. Saya geser, cuma ada 2 true. 1 dan di sini. Betul ya? Undo. Ini yang pertama. Dan kalau kita mau bikin ini jadi or, yang kita pakai bukan multiplication, teman-teman. Tapi kita pakai addition atau tanda tambah. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan tanda tambah. Oke, dan saya lagi-lagi menggunakan yang kedua sekarang, month dari ini. Oke, kemudian kurung tutup equal 3. Kurung tutup lagi. Oke, saya buat kurung tutup sekali lagi. Dan sekarang saya akan menjelaskan. Oke, saya jelasin ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, kita coba yang pertama ya. Yang pertama tadi kita coba lihat udah. Yang kedua juga kalau kita lihat nih, saya press F9, jawabannya adalah false, false, true. Jadi dia akan ambil yang bulan 3 aja. Kebetulan udah warna hijau ya. Oke. Sekali lagi saya kasih spasi dan saya tinggalkan sebentar. Yang saya lakukan sekarang sebetulnya itu adalah gini. Saya buat cari yang pertama ada gak yang bulan Januari ya. Ini 0 karena false. Ini 1, ini 0, ini 0, ini 0, 0, 1, 0, 1, 1. 0, 0. Ini cara kerja Excel ya. Cara kerja Excel di belakang ya. Dan yang kedua kita cari yang bulan ketiga. Oke, ini 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Oke. Dan yang saya lakukan, saya menjumlahkan, teman-teman. Jadi yang 0 tambah 0 ya 0 ya. 0, 1 tambah 0 jadi 1. Jadi di sini saya buat 0, 1 karena ada 1 di sini. Dan ini 0 dan 1 juga 1. Dan ini semuanya 0 sampai sini 0, 0, 0. Di sini ada 1 dan 0, kita jumlahkan jadi 1. 0 dan 1 kita jumlahkan jadi 1 dan sisanya 0 dan 0. Ini yang saya harapkan di jawaban. Oke, sekarang kita coba masuk ke sini. Saya delete dan saya akan highlight bagian penjumlahannya ya. Di sini. Oke, sorry, di sini F9 dan itulah yang exactly teman-teman lihat. 0, 0, 1, 1, 1, 1, kosongnya 3 kali, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0. Oke, cara kerjanya seperti itu. Jadi dia akan menjumlahkan. Dengan begini kita bisa dapetin bulan 1 dan bulan 3. Oke, ini triknya ya teman-teman. Jadi diingetin. Triknya adalah dengan menggunakan penambahan. Nah, sekarang saya kasih spasi lagi. Sekarang kalau udah gitu, ini enak banget. Berarti kalau bos mau total di sini dan kita udah dapat angkanya 0, 1 segala. Jadi saya tinggal kaliin aja dong. Jadi saya ambil 1 kali 3 dapat 3, oke. 1 kali 11 dapat 11, saya jumlahin dapat 14. Kemudian ini 1 ditambah 9. Oke, jadi 9 tambah 14 jadi 23 dan yang terakhir 1 tambah 14. Jadi totalnya dapat 37. Oke, benar nggak? Kita coba ya. Jadi saya akan balik lagi ke rumusnya, saya hilangkan spasinya, saya taruh spasi di depan supaya rumusnya nggak hilang. Dan saya akan mengalihkan ini teman-teman dengan total. Oke, kita enter, dapat nggak 37? Yes, 37. Amazing ya. Jadi kalau datanya seperti ini yang teman-teman mau, cariin dong datanya bulan 1 dan 3. Oke, dengan pivot table itu sangat mudah. Tapi database teman-teman harus bagus. Tapi kalau database seperti ini, teman-teman harus pakai rumus, pakailah sum product. Karena bahkan kita bikin dinamis, saya bisa bikin 2 di sini, dan dia akan menjumlahkan hanya yang bulan kedua dan bulan ketiga, dan totalnya 50. Oke, jadi gitu ya. Jadi lagi-lagi sum product keren banget. Banyak banget kegunaannya, ini hanya salah satu penggunaannya. Bahkan ini nggak menantang karena datanya sangat kecil ya.
Bayangin teman-teman yang punya data dari A sampai Z gitu ya, kemudian datanya ratusan ribuan, pastikan bahwa ininya angka ya. Some product nggak bisa bekerja kalau ini bukan angka. Jadi ini penting banget, oke? Jadi some product akan sangat berguna kalau database-nya besar, oke? Dan lagi-lagi teman-teman pikirin di kasus di kantor bisa nggak dipakai some product? Siapa tahu itu bisa ngebantu banget. Oke, lagi-lagi ya, saya cuma bikin satu rumus nih misalnya, dan ini bisa di-copy kemana-mana kalau kita menggunakan absolute cell reference.